Bab 492. Bom. Balas menyerang. Begitu Bisma Yuan dan yang lainnya memasuki jarak kapal 100 kaki, puluhan sinar cahaya naik ke langit lagi, mengarah ke Bisma Yuan dan yang lainnya. Melihat sinar cahaya ini, wajah Bisma Yuan berubah, dan orang-orang di sebelahnya ngeri. Sebelum semua orang punya waktu untuk memikirkannya, mereka buru-buru merobek ruang dan melarikan diri ke belakang, tetapi masih ada 6 orang yang terkena sinar cahaya sebelum mereka punya waktu, dan langsung diledakkan menjadi ketiadaan. Sial, kenapa mereka masih mempunyai batu energi tingkat terbaik? Bisma, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki batu energi tingkat terbaik lagi? Bisma, apakah kamu mencoba membunuh kami? Atau apakah Sekte Iblis Langit kamu berniat untuk dengan sengaja menghabiskan kekuatan Sekte kami? 8 Master Alam Bangsawan yang masih hidup semuanya menatap tajam ke arah Bisma Yuan. Bisma Yuan adalah Master peringkat 6 Alam Bangsawan. Meskipun balok kapal laut menjadi ancaman baginya, itu tidak fatal, tetapi berbeda dengan mereka. Mereka sendiri belum mencapai peringkat kelima alam bangsawan. Menghadapi sinar semacam ini, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana aku tahu bahwa mereka masih memiliki batu energi tingkat terbaik? Bisma Yuan berkata dengan marah, melukaimu. Lihat, pihak Sekte Iblis Langitku juga meninggal 3 Master Alam Bangsawan. Yang jelas bukan aku tidak akan menyerang lagi. Jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa melakukannya sendiri, Bisma. Salah seorang lelaki tua itu berkata dengan dingin. Jika dia sedikit lebih lambat sebelumnya, dia akan benar-benar menjadi roh binasa sekarang. Begitu lelaki tua itu berkata, kecuali gadis ular Sekte Iblis Langit dan pendekar hitam alam bangsawan lainnya, sisanya berdiri di belakang lelaki tua itu. Jelas, mereka tidak ingin menempuh bahaya lagi. Bisma Yuan memandang orang tua itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nelson, kamu seharusnya tahu siapa yang memerintahkan untuk membunuh warrior yang membiarkan warrior yang di wilayah tengah, penguasa manusia akan meminta pertanggungjawaban, dapatkah kamu menanggungnya dengan sektemu? Kalau begitu kamu Sekte Iblis Langit yang maju saja. Nelson Liu berkata dengan dingin, jangan kira kami tidak tahu, Sekte Iblis Langitmu bekerja sekeras ini, karena penguasa manusia menjanjikanmu akan membiarkan kalian menjadi sekte nomor 1 di laut ribuan iblis. Dengan janji manis ini, kalian Sekte Iblis Langit tentu akan bekerja keras. Bisma, aku tidak bicara omong kosong. Sekte Changlan tidak akan mengambil tindakan. Kami sudah mati 3 Master Alam Bangsawan. Bahkan jika penguasa manusia menyalahkan, kami juga mempunyai alasan. Bisma Yuan tampak sedikit masam, melirik Sekte Senji, Sekte Nebula dan yang lainnya di sebelahnya, lalu bertanya, apakah kalian juga tidak berencana untuk menyerang? Seorang tetua dari Sekte Senji berkata, Bisma, bukan kami tidak mengambil tindakan, tetapi kami tidak memiliki cara untuk menghadapi warrior yang kan. Nah, jika kamu dapat mematahkan formasi serangan kapal laut kamar dagang Yunhai, Sekte Senji kami akan tinggal, bagaimana? Aku juga setuju. Seorang tetua Sekte Nebula juga berkata, Bisma, selama kamu dapat mematahkan formasi kapal laut, kami bersedia tinggal di sini untuk memburu warrior yang. Jika kamu tidak bisa, maka maaf. Lagi pula, kami telah mati banyak Master Alam Bangsawan. Itu adalah pukulan besar bagi sekte kami. Wajah Bisma Yuan sangat masam. Ketika dia datang untuk memburu warrior yang, ketua Sekte Iblis Langit sudah berpesan padanya,
harus membunuh warrior yang tidak boleh membiarkannya datang ke wilayah tengah. Saat datang ke sini, dia juga sangat percaya diri. Dia sebagai master peringkat 6 alam bangsawan, selain itu juga membawa 12 master alam bangsawan. Dengan tim seperti ini, sudah mampu menghancurkan sebuah sekte. Membunuh seorang semut alam spiritual, bukankah sangat mudah? Tetapi kenyataannya adalah bahwa semut ini lebih sulit untuk dihadapi daripada sekte. Bisma Yuan sedikit mengerti tentang penguasa manusia di wilayah tengah, mengapa harus membunuh warrior yang ini. Penjahat seperti ini, jika tumbuh dewasa, bahkan jika Julian Liu adalah penguasa manusia, dia akan sangat takut, kan? Jika tidak bisa membunuh warrior yang di sini, penguasa manusia pasti akan kecewa dengan sekte iblis langit dan dirinya sendiri, kan? Tidak masalah untuk kecewa, tetapi apa yang dijanjikan penguasa manusia akan sia-sia. Karena sudah sampai saat ini, Bisma Yuan tidak ragu-ragu, dan sosoknya melintas, naik ke langit di atas kapal laut kamar dagang Yunhai, memandang orang-orang kamar dagang Yunhai, dan berkata, "Nona Ye, warrior yang ini adalah orang yang ingin dibunuh penguasa manusia. Jika kamu membantunya seperti ini, apakah kamu tidak takut menyinggung penguasa manusia? Rasanya, ayahmu juga tidak akan menyetujui perilaku Nona Ye saat ini, kan?" Wanita bertopeng itu berkata, "Kami tidak diragukan lagi adalah musuh kerajaan Dinghan, tetapi para senior juga telah melihatnya. Nyawa adikku masih ada di tangan warrior yang. Apa daya, aku harus melakukan apa yang dia katakan." Wajah Bisma Yuan masam dan berkata, "Jika ini masalahnya, jangan salahkanku karena bersikap tidak sopan." Di akhir pidato, tangan kanan Bisma Yuan menghantam kapal laut di bawah, sebuah tangan besar muncul, dan laut di bawah kapal laut terangkat, hampir menenggelamkan kapal laut. Boom! Sebuah tangan besar menggedor tirai cahaya kapal laut, dan tirai cahaya bergetar hebat. Seluruh kapal laut tiba-tiba tenggelam dan gelombang yang tak terhitung naik ke langit. Wajah semua orang berubah drastis. Warrior yang menatap wanita bertopeng yang sedikit ragu-ragu, kemudian mengaktifkan formasi lagi. Dalam sekejap, puluhan sinar melesat ke langit dan meluncur ke arah Bisma Yuan. Mata Bisma Yuan berkilat permusuhan, tangan kanannya terbanting lagi. Selusin sinar cahaya ditembakkan ke ketiadaan oleh tangan besar, tetapi ada lebih dari 20 sinar yang datang ke Bisma Yuan di depannya. Wajah Bisma Yuan sedikit berubah, tangannya terulur ke depan, dan dia tiba-tiba berteriak, "Penjara ruang!" Sinar cahaya tiba-tiba membeku di tempat. Di bawah, wajah warrior yang sedikit menjadi gelap, dan dengan satu gelombang lagi dari tangan kanannya, 100 batu energi tingkat terbaik jatuh di depan wanita bertopeng itu. Bunuh dia." Wanita bertopeng itu melirik warrior yang kemudian mengaktifkan formasi lagi. Puluhan sinar cahaya naik ke langit lagi, dan wajah Bisma Yuan berubah drastis. Dia tidak berani melawan langsung. Beberapa kilatan muncul di sisi lain kapal, mengatakan, "Aku ingin melihat hari ini, seberapa banyak batu energi tingkat terbaik yang kalian miliki." Setelah itu, dia menyerang ke bawah lagi. Warrior yang harus mengatakan bahwa kekuatan Bisma Yuan masih sangat kuat. Dengan kekuatan satu orang, dia sebenarnya dapat melawan formasi kapal laut ini, tetapi dia juga dapat melihat bahwa lawannya tidak mudah. Daya mematikan dari pancaran ini sangat menakutkan, bahkan jika Bisma Yuan adalah peringkat ke-6 alam bangsawan, jika terkena pancaran cahaya, juga akan terluka parah. Warrior yang tahu bahwa lawan sekarang menggunakan nyawanya sendiri untuk mengkonsumsi batu energi terbaik mereka,
karena begitu mereka kehilangan batu energi tingkat terbaik, maka ini juga tanggal kematian mereka. Tapi apakah dia akan kehabisan? Meskipun warrior yang memiliki banyak batu energi tingkat terbaik, dia tidak ingin dikonsumsi seperti itu oleh pihak lain. Memegang pedang seketika di tangannya, energi hitam di warrior yang melonjak lagi, dan tindakan warrior yang juga membuat kamar dagang Yunhai dan yang lainnya terkejut. Apakah warrior yang ingin membunuh Bisma Yuan? Perlu diketahui, Bisma Yuan adalah master peringkat ke-6 alam bangsawan. Di atas langit, Bisma Yuan juga memperhatikan tindakan warrior yang. Kelopak mata Bisma Yuan berkedut, dan tentu saja dia takut dengan senjata Dao misterius di tangan warrior yang. Pedang itu sangat aneh. Jika itu normal, dia memiliki tindakan pencegahan, secara alami percaya diri untuk menghindari serangan pedang ini, tetapi sekarang, berurusan dengan sinar itu membuatnya sedikit kelelahan. Bagaimana dia bisa menghindar dari serangan warrior yang. Di bawah, warrior yang memegang pedang di tangannya dan perlahan mengangkatnya dalam sekejap. Wajah Bisma Yuan berubah sedikit tanpa ragu-ragu. Setelah menghancurkan seberkas cahaya di depannya, sosoknya melintas dan menghilang langsung. Kamar dagang Yunhai dan yang lainnya sangat terkejut hingga ketakutan. Kabur seperti ini saja. Master peringkat ke-6 alam bangsawan begitu penakut. Warrior yang juga sedikit terkejut, jadi pihak lain kabur begitu saja. Tapi bagus juga, bisa menghemat energi hitam. Perlu diketahui, setiap kali menggunakan pedang membelah ruang, biayanya sangat besar. Dalam kehampaan, Nelson Liu dan yang lainnya melihat kekalahan Bisma Yuan dan menggelengkan kepala tanpa ragu-ragu. Kecuali 2 orang dari Sekte Iblis Langit, sisa Master Alam Bangsawan semuanya merobek ruang dan pergi langsung. Tidak dapat mematahkan formasi kapal laut, mereka tetap di sini juga tidak berguna. Mungkin mereka akan mati di sini. Karena itu, setelah melihat kekalahan Bisma Yuan, mereka memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Melihat Nelson Liu dan yang lainnya pergi, Bisma Yuan tampak sedikit masam. Dia awalnya ingin orang-orang ini bertindak bersama, karena dia merasa bahwa batu energi tingkat terbaik dari warrior yang dan lainnya pasti mencapai batasnya. Selama orang-orang ini menyerang dan bertahan beberapa putaran, warrior yang dan yang lainnya pasti akan mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan melarikan diri bahkan tanpa menyapa. Benar-benar sampah. Bisma Yuan berkata dengan marah. Tetua, apakah kita harus mengambil tindakan sekarang? Di samping Bisma Yuan, gadis ular itu bertanya dengan lantang. Sebenarnya, dia ingin pergi juga, karena saat ini mereka tidak punya cara untuk membunuh warrior yang atau mungkin mereka akan mati di sini. Tapi tidak mungkin. Dia adalah anggota Sekte Iblis Langit. Bisma Yuan tidak berbicara, dia tidak berani pergi secara pribadi. Setelah lama terdiam, Bisma Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah setengah hari perjalanan, kami sudah akan mencapai wilayah tengah. Memasuki wilayah tengah, dia akan masuk ke kerumunan, kita sama sekali tidak dapat mencarinya. Kita sudah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Kalian kembali dan hubungi ketua sekte, katakan pembunuhan gagal. Tetua, kamu tidak kembali? Tanya gadis ular itu. Mata Bisma Yuan memancarkan cahaya dingin dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan, kalian berdua kembali saja. Kedua gadis ular itu mengangguk, merobek ruang, dan menghilang di tempat. Melihat kapal laut di bawah, mata Bisma Yuan penuh dengan niat membunuh. Warrior yang ini harus dibunuh karena Julian Luo telah berjanji bahwa selama warrior yang terbunuh,
dia akan menjadi pemuja kerajaan Dinghan. Menjadi pemuja kerajaan Dinghan, manfaatnya sangat banyak. Hanya batu energi 100 tingkat terbaik setiap bulannya sudah membuatnya tertarik. Selanjutnya, dia juga tergerak oleh senjata Dao di tangan warrior Yang. Jika senjata Dao ada di tangannya, dia percaya bahwa di antara penguasa alam bangsawan, tidak ada lawan yang bisa mengalahkannya. Di bawah, warrior yang melihat bahwa hanya Bisma Yuan yang tersisa dan sudut mulutnya tiba-tiba menunjukkan seringai. Jika pihak lain pergi, dia hanya bisa menyerah. Tetapi pihak lain benar-benar berani tinggal, juga sendirian, benar-benar mencari mati. Warrior yang menyingkirkan tali dewa pengikat, melepaskan Marco Ye, dan berkata, "Kamu pergi dulu, aku akan menyusulmu nanti." Setelah itu warrior membuka sayap pedang Zhou di belakangnya, lalu menghilang di tempat. Dia percaya bahwa wanita bertopeng dan orang lain akan menunggunya, karena suku manusia ikan belum pergi. Kalau ingin melawan suku manusia ikan, kamar dagang Yunhai harus mengandalkan dia. Di udara, Bisma Yuan menatap warrior yang di depannya dan terkejut sejenak. Apakah orang di depannya ini mencari mati? Namun segera, wajahnya berubah, karena di sekelilingnya, 3 pria berbaju hitam muncul. Bersambung.